Shalom, jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia. Menjadi orang baik adalah keinginan yang normal dari setiap orang. Namun, hal itu tidak mudah untuk kita lakukan. Sebab menjadi orang baik itu harus sabar, lemah lembut, mengampuni, berbelas kasihan, tidak mau menang sendiri, tidak egois, ringan tangan untuk menolong, ramah ataupun mudah senyum, mampu bersyukur dalam segala hal. Semua itu harus dilakukan setiap hari, tidak hanya kepada orang yang kita kasihi saja, tetapi juga kepada sesama manusia, terlepas apakah dia orang percaya ataupun bukan. Namun, pada kenyataannya, dalam kehidupan ini masih saja kita melakukan hal-hal yang tidak baik, seperti mudah marah, penuh kesombongan, susah berbagi, iri hati, kepahitan, dan sebagainya. Sebenarnya apa definisi menjadi orang baik menurut firman Tuhan? Orang baik tidak hanya berarti orang yang sering berbuat baik atau tidak melakukan hal yang jahat, tetapi juga hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan. Orang baik akan memiliki kasih kepada Tuhan dan kepada sesama, bahkan musuh sekalipun. Kasih adalah dasar dari semua kebaikan. Firman mengajarkan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, serta mengasihi sesama seperti kepada diri sendiri. Perbuatan baik bukanlah syarat untuk mendapatkan keselamatan, tetapi merupakan buah dari keselamatan yang telah diterima. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan menerima kasih Allah, dan dengan kasih itu akan menghasilkan perbuatan baik sebagai bukti imannya. Alkitab memberikan pengajaran bagaimana menjadi orang baik, yakni dalam Roma 12 ayat 16-21 dengan perikop nasihat untuk hidup dalam kasih. Ayat ke-16, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Ayat ini menekankan pentingnya kesatuan hati dalam komunitas orang percaya. Dengan sehati sepikir, kita akan menjadi lebih mudah untuk hidup dalam kebersamaan, yaitu hidup saling memperhatikan, saling peduli, saling menolong, saling berbagi, saling membangun, saling mendoakan, dan lain-lain. Ayat 16 ini juga mengajarkan kita untuk tidak merasa lebih pandai dan hanya memikirkan hal-hal yang tinggi. Kita diajarkan untuk tidak sombong atau merasa lebih tinggi daripada orang lain. Sikap rendah hati penting agar jemaat dapat hidup harmonis, saling menghargai. Di ayat 17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita sebagai orang percaya tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kita harus berdoa, bahkan memberkati orang-orang yang berbuat jahat kepada kita, sehingga kita dapat merubah cara pikir dunia yang selalu membalas kejahatan dengan kejahatan. Di ayat ke-18, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Kita harus berusaha membangun hubungan yang harmonis dan menghindari konflik dengan siapapun. Hidup berdamai akan mengurangi stres, ketegangan, dan kecemasan. Di ayat ke-19 mengajarkan kita untuk tetap berbuat baik kepada musuh-musuh kita. Tuhan mau kita menunjukkan belas kasih kepada orang-orang yang memusuhi kita, sehingga akan banyak menarik orang untuk datang kepada Yesus. Jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia, sebaik apapun kita, pasti ada orang yang tidak suka kepada kita. Bahkan Yesus yang selalu berbuat baik dan tidak pernah berbuat jahat harus rela difitnah, disiksa, bahkan mati di kayu salib. Marilah kita menjadi orang baik, bukan untuk mencari pujian, bukan untuk dihargai, tetapi untuk membalas kebaikan Tuhan yang terlebih dahulu diberikan kepada kita, yang telah menebus hidup kita, mengampuni semua dosa kita, membebaskan kita dari hukuman dan kuasa dosa, dan bahkan memberi kita kehidupan yang kekal. Salam sehat rohani dan sehat jasmani. Tuhan Yesus memberkati. Amin.